Halo semuanya, perkenalkan saya Osi Aprilja dengan NIM 20051510006 dari kelas AKP 6B, jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Keuangan Pabrik. Dengan video ini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian dosen pengampu Ibu Dr. Deliana, SE, MSI. Judul yang saya ambil mengenai proposal metode penelitian adalah pengaruh profesional auditor, kompetensi dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Kota Medan. Baiklah, selanjutnya adalah konten. Nah, ada 9 konten yang saya masukkan. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua fenomena, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam kajian pustaka, yang ketujuh kerangka teori, yang kedelapan metodologi, yang kesembilan sumber referensi. Slide berikutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, dapat kita lihat dari pendahuluan ini tertulis kualitas audit merupakan gambaran atau karakteristik dari praktek serta hasil audit menurut standar auditing, serta standar pengendalian kualitas yang menjadi tolak ukur pelaksanaan tugas serta tanggung jawab profesi bagi auditor. Kualitas audit berkaitan dengan sebaik apa suatu pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan standar-standar yang sudah ditetapkan. Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, maka seorang auditor harus profesionalisme dalam menjalankan pekerjaannya, yaitu mengaudit laporan keuangan. Dalam mengaudit laporan keuangan, seorang audit tidak boleh melakukan kecurangan dengan alasan pribadi. Tidak hanya itu, mengaudit harus dilakukan sesuai prosedur dan tetap mempertahankan sikap skeptisme. Selanjutnya adalah konten yang kedua. Konten yang kedua itu adalah fenomena. Fenomena terkait kualitas audit salah satunya adalah kasus yang mengenai audit, yaitu pada tahun 2019 PT Asuransi Adisarana Wanata atau WAL. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengatakan sanksi pembatalan surat tanda terdaftar di OJK dikenakan kepada AP atas nama Nunu Nurdiaman dan HAP KNMT karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat seperti yang dimaksud pasal 39 huruf B POJK nomor 13 POJK 03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan POJK 13 tahun 2017. Sementara, Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki kompetensi yang pengetahuan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi akuntan publik yang memberikan jasa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pasal 3 POJK 13 tahun 2017. Karena turut menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh AP Nunu Nurdiaman. Berdasarkan surat keputusan tersebut, maka AP Nunu Nurdiaman tidak diperkenankan memberikan jasa pada sektor jasa keuangan sejak 28 Februari 2003. Sedangkan Jenly Hendrawan tidak diperkenankan memberikan jasa pada sektor jasa keuangan sejak 24 Februari 2023. Kemudian, KAP KNMT tidak diperkenankan menerima penugasan baru sejak ditetapkannya surat keputusan dan wajib menyelesaikan kontrak penugasan audit atas laporan keuangan tahunan tahun 2022 yang telah diterima sebelum ditetapkannya keputusan paling lama 31 Mei 2023. Berdasarkan pemeriksaan AP dan KAP, dimaksud tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan, terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis saving plan yang berisiko tinggi yang dilakukan oleh pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Aman bilang hal ini membuat seolah-olah kondisi keuangan dan tingkat kesehatan WAL masih memenuhi tingkat kesehatan yang berlaku, sehingga pemegang polis tetap membeli produk WAL yang menjanjikan return yang cukup tinggi tanpa memperhatikan tingkat risikonya. Pada akhirnya, Aman menceritakan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris tidak dapat mengatasi penyebab sanksi yang dikenakan, sehingga OJK mencabut izin usahanya pada 5 Desember 2022.
Selanjutnya, rapat umum pemegang saham telah membubarkan WAL dan membentuk tim likuidasi. Selain itu, terdapat fenomena lain, yaitu tahun 2018 terjadi kasus S&P Finance yang bekerja sama dengan Deloitte. Terjadinya pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen S&P Finance, diantaranya adalah membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Pada tahun 2019 terjadi kasus antara PT Tiga Pilar Sejahtera Put Tbk dengan Ernst Young. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menilai PT Ernst Young Indonesia melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik karena perusahaan jasa akuntan konsultasi keuangan ini telah melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Put Tbk tahun buku 2017 terkait dugaan terjadinya laporan keuangan ganda yang dilakukan oleh manajemen laba. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (AISA) pada akhir 22 Oktober 2018 mengamanatkan agar manajemen AISA melakukan audit investigasi dengan menunjuk KAP dan atau konsultasi hukum independen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah yang saya buat pada judul proposal saya. Yang pertama, apakah profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang kedua, apakah fee berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang ketiga, apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang keempat, apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit? Selanjutnya adalah tujuan dari proposal yang saya buat. Ada 4 tujuan yang saya buat dalam proposal saya. Yang pertama, untuk mengetahui apakah profesional auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Yang kedua, untuk mengetahui apakah fee memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Yang keempat, untuk mengetahui apakah pengalaman kerja memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis untuk memperluas basis pengetahuan. Alasan paling utama bagi seorang peneliti dalam melakukan penelitian untuk mempelajari lebih banyak hal atau materi. Akan selalu ada banyak ilmu untuk dipelajari tentang suatu topik. Yang kedua, manfaat bagi kantor akuntan publik. Dapat memberikan masukan yang bermanfaat mengenai pengaruh profesional auditor, fee, kompetensi, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit pada kantor akuntan keuangan publik. Yang ketiga, bagi akademis, menambah suatu bukti ilmu pengetahuan dalam auditing serta menambah pemahaman mengenai pengaruh profesional auditor, fee audit, kompetensi, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit pada kantor keuangan publik di Kota Medan. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Kajian pustaka yang saya buat dalam proposal saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas audit. Kualitas audit adalah suatu bentuk kemungkinan dari auditor untuk menemukan pelanggaran atau kesalahan pada sistem akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut. De Angelo dalam Restu Aguati 2013. Selanjutnya, profesional auditor. Dikatakan profesional jika memenuhi 3 kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menerapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan, dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Yang ketiga adalah fee audit. Menurut Sutrisno Agus 2012, fee audit merupakan bentuk balas jasa yang auditor berikan kepada klien, dan besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut. Auditor dengan yang menerima audit fee lebih tinggi akan merencanakan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan fee audit yang lebih kecil. Fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Selanjutnya adalah kompetensi.
Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti pekerjaan yang semakin kompleks, sehingga auditor akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Agusti dan Pratiwi, 2013. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Yang terakhir adalah pengalaman kerja. Pengalaman menurut Mulyadi 2001, seorang auditor harus mempunyai pengalaman dalam kegiatan auditnya, pendidikan formal dan pengalaman kerja dalam profesi. Akuntan merupakan dua hal penting dan saling melengkapi. Pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik. Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya adalah kerangka teori. Nah, di sini kerangka teori saya dalam proposal ada 4 variabel X dan 1 variabel Y, yang dimana variabel X yang pertama yaitu profesional auditor, yang kedua fee, yang ketiga kompetensi, dan yang keempat pengalaman kerja. Sedangkan variabel Y-nya adalah kualitas audit. Selanjutnya adalah metodologi dalam penelitian. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mendukung hasil dan akurasi penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program SPSS. Selanjutnya yaitu adalah sumber referensi. Ada 3 sumber referensi yang saya peroleh. Yang pertama, pengertian fee audit, profesional auditor, kompetensi, dan pengalaman kerja saya dapat dari artikel. Yang kedua, pengertian kualitas audit saya dapat dari artikel juga. Yang ketiga adalah peneliti sebelumnya. Nah, ini saya dapat dari jurnal peneliti sebelumnya. Demikian penjelasan pengaruh profesional auditor, fee audit, kompetensi, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Kota Medan. Terima kasih.